Kaflia dan dengan prajurit muda, dan Kak Felis akan tetap di sekolah minggu. Sebelum kita mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu untuk mengantar kita kepada firman Tuhan. Ya, lagu ini mengatakan yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Dia, kita mau dengar suaranya pada pagi hari ini karena Dia begitu mengasihi kita. Kita ada sampai dengan hari ini, kita boleh sehat, kita boleh kuat sebagaimana ada kita hari ini, orang tua kita juga diberkati. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan yang terutama dalam hidup kita, kita bisa meninggikan Dia, kita bisa memuliakan Dia, kita bisa mendengarkan suaranya dan melakukan firman dalam kehidupan kita. Kita mau persiapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita mau katakan sekali lagi yang terutama di dalam hidup, memuliakan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Apalagi minta kesediaan Kaflia untuk berdoa untuk teman-teman kita pada pagi hari ini. Silakan Kaflia. Ya, adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada pagi hari ini ya.
Kita selalu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan yang selalu ingin mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar bersama pada pagi hari ini. Berkati Kak Felis, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh menjadi saluran berkat bagi adik-adik yang mendengarnya, dan nama Tuhan dimuliakan. Berbicaralah kepada kami, Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Kita akan bagi kelas sebentar. Kita akan yang bergabung di PM nanti klik join ya. Sebentar ya, Kak Felis siapin. Kak Felis klik dulu sebentar. Oke, room-nya sudah dibuka. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, Alkitabnya mana semuanya? Iya, itu senjatanya. Kita buka yuk di Keluaran 19. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, ada 5. Nah, Keluaran 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25. Pas banget ada 5 anak di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kan benar kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. 5 ayat ya guys. Keluaran 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-25, judul perikopnya adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Benar? Benar. Kita mulai dari Raven, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, kemudian lanjut dengan Tio, kemudian lanjut Laras, kemudian lanjut Leon dan Evan. 5 ayat ya. Silakan Raven. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya." Menjelang hari ketiga akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasak berkata, "Jagalah baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab
siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia akan dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh koneksinya laras ya. Oke. pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Leon 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dari kilat dan awal awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung Sinai, ditutupi seluruh dengan asap karena Tuhan turun ke atas, dan dalam api asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar. Sangat bunyi sangkakala kian dalam kian keras berbicaralah Musa, lalu Allah membawa dalam guruh, lalu turun Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu membawa Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Itu satu. Han 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Terus Jugalah Sampai 25 kan. juga para imam yang datang mendekatkan kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya kepada Tuhan, jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa pada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah atas sekeliling gunung itu dan menyatakan itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepada pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau berserta Harun, tetapi para imam yang rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan
hal itu kepada mereka. Ya, terima kasih. Ya, judul pada pagi hari ini adalah gitu ya, yang kakak tulis, perjumpaan di Gunung Sinai. Dari Keluaran 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-25, dan ayat mas kita pada pagi hari ini nanti boleh dilihat di Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Ya, itu ayat masnya kita pada pagi hari ini. Oke. Ya, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang punya idola? Ngefans sama siapakah kalian? Laras, ngefans sama siapa? Sama artis Korea, nama boybandnya BTS. Oke, BTS ya. Ravan? Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Tio? Ya, Kak. Kamu punya idola kah? Ngefans sama siapa? Huh? Just No Limit. Siapa? Just No Limit. Kakak nggak dengar. Ada yang bantu dengar nggak? Hah? Di type sih, di type. Aku nggak dengeran beneran loh. Kamu kurang kenceng. Apa sih? Leon, Evan apa? Siapa? Nggak punya juga. Hah? Siapa itu? Siapa namanya? Oh, Just No Limit itu siapa ya? Gamers, Kak. Oh, Games. Oke, baiklah. Aduh. Ini handphone. Guys, telepon nggak ada yang angkat ya, guys. Udah lah ya. Kan suaranya ada suara telepon di sini, baiklah. Kamu siapa, Leon Evan? Coba kalau yang kakak-kakak nggak tahu namanya tuh boleh diketik aja loh. Ada nggak idolanya siapa? Nggak ada yang idolain Kak Fria ya? Ger banget. Ngapain sudah idolain Kak Fria ya? BTS, Just No Limit. Leon Evan siapa? Siapa ya? Siapa? Enggak tahu. Nggak ada, nggak tahu. Evan siapa? Pasti ya, Evan ada kan? Kamu gamers kan? Ya. Leonardo DiCaprio. Iya ya, oke. Ya, jadi kalau kita ngefans sama boy band lah, dulu zaman kakak masih SMP, kakak seneng banget sama Backstreet Boys. Itu zaman mama papa kalian kali ya. Jadi kalau Backstreet Boys mau konser atau keluarin album baru, dulu masih zaman kaset ya guys, nggak ada tuh. CD dulu masih zaman kaset. Jadi koleksi kasetnya. Kalau poster kayaknya sekarang masih ada kan? Masih. Kalau poster kan sekarang juga masih ada tuh BTS poster-poster. Kalau dulu juga ada poster-poster Backstreet Boys, taruh di kamar, ditempel, norak deh pokoknya. Ya. Pokoknya gitu, zaman kakak ngefans sama Backstreet Boys gitu. Semua dibeli CD-nya, semua kasetnya dibeli, posternya ada. Kalau ada apa, nggak ngerti tuh kayak apa, stiker-stiker gitu, pokoknya pasti dibeli. Konser aja yang nggak kesampean, harganya mahal soalnya ya, jadi nggak bisa nonton konsernya, ya, itu. Jadi pasti segitu kita ngefansnya ya, sama yang kita sukai. Jadi biasanya kita akan lakukan apapun, apalagi kalau sekarang banyak fanbase ya, pasti mereka ada meet and greet lah, ada inilah, ada itu, aduh zaman sekarangnya luar biasa gitu ya. Nah, pasti sesuatu yang menyenangkan ya ketika kalau kita diberikan kesempatan untuk menemui idola kita ya. Nah, cuman luar biasa kalau misalnya idola kita yang mau ketemu sama kita. Pasti kita kegeeran tingkat dewa kan? Misalnya BTS telepon Laras, aku mau ketemu Laras loh. Langsung dia pasti nggak bisa tidur, dia kelepek-kelepek, pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, pasti gitu. Kakak aja di-mention sama Sydney Mohede seneng loh. Padahal kakak nggak terlalu suka-suka banget sama Sydney Mohede.
Tapi si Timohede mention kakak, ngebalesan DM itu seru banget loh rasanya. Komen kakak di komen balik itu happy banget. Padahal maksudnya nggak terlalu suka juga sama si Timohede gitu. Cuman ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya idola kita mau ketemu sama kita, luar biasa pasti happy-nya. Nah, cerita pada pagi hari ini yang kita sudah baca bersama-sama dari Keluaran 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-25 adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Di sini Tuhan Allah yang ingin bertemu dengan umatnya, dengan bangsa Israel, ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, walaupun memang ada hal-hal yang perlu dipatuhi, diikuti ya, karena memang tempat itu adalah tempat yang kudus ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan, diikuti ya. Jadi kalau tadi kita sudah baca bersama, bangsa Israel itu setelah mereka keluar dari Rafidim, mereka tiba di Gunung Sinai kan, di padang Gunung Sinai mereka berkemah di situ, benar. Kemudian Musa naik ke atas gunung itu dan Tuhan berfirman kepada Musa apa? Jika orang Israel sungguh-sungguh mendengarkan suara firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, maka Israel akan menjadi harta kesayangannya. Ya, memang orang Israel itu anak emasnya Tuhan, ya, bangsa emasnya Tuhan. Ya, lalu Musa datang kepada orang-orang Israel, memberitahukan firman Allah, firman Tuhan itu kepada tua-tua bangsa Israel ya, pada orang tua maksudnya ya. Kemudian orang Israel pun taat melakukan perintah dari Tuhan ya. Kemudian Musa datang lagi kepada Tuhan dan menyampaikan jawaban dari bangsa Israel yang mengiyakan, mereka menyetujui akan menaati perintah Tuhan. Kemudian Tuhan bilang apa? Tuhan minta supaya bangsa Israel untuk menguduskan dirinya. Mereka diminta untuk mencuci pakaiannya, mempersiapkan diri di hari ketiga, ya, karena Tuhan Allah akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai, ya. Dan Musa menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Dan terjadilah di hari yang ketiga, ya, saat matahari terbit, ada apa tadi? Ada guruh, ada gemuruh, dan ada kilat, ya. Awan padat di atas Gunung Sinai, kemudian ada bunyi sangkakala yang keras, ya, di situ, ya. Kemudian orang Israel ketakutan, ya, karena perubahan alam yang terjadi saat itu, ya, mereka ketakutan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah di kaki Gunung Sinai. Ya, Tuhan turun ke atas Gunung Sinai dalam bentuk api, ya, sehingga gunung itu ditutupi asap tadi ya kalau kita baca ya. Lalu Tuhan turun ke atas puncak Gunung Sinai, ya, kemudian kembali melakukan perbincangan dengan Musa, ya. Jadi kalau kita segitu happy-nya ketika kita berjumpa dengan idola kita, bisa dibayangkan kondisi bangsa Israel saat itu, ketakutan, senang, perasaan luar biasa karena akan berjumpa dengan Tuhan Allah. Ya, mereka sangat bersyukur pada zaman itu masih ada waktu dan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Ya, tetapi saat ini pun kita juga masih bisa melakukannya, ya. Tapi bukan dalam bentuk seperti itu, ya. Kita bisa tetap menemui Tuhan Allah dalam apa? Dalam persekutuan kita, dalam doa kita, dalam setiap ibadah kita, ya. Karena sangat penting untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Harus ada, ya, kita harus memiliki kerinduan, kita harus memiliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena
setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita itu atas seizin Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita, melindungi, menyertai kita. Nah, sehingga ketika kita sudah diberkati setiap hari, ketika hari demi hari Tuhan menyertai, kita harus memiliki kerinduan itu di dalam hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tentunya tidak ekstrim seperti zaman lalu waktu Musa masih hidup ya, tidak seperti itu. Hari ini kita belajar bahwa sangat penting kita memiliki waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Dan ketika kita pun ingin berjumpa dengan Tuhan, hendaknya pun kita dalam keadaan yang baik, ya. Kalau zaman dulu ya, mereka harus siap-siapnya luar biasa, ya. Tetapi saat ini dimanapun, sama seperti kalian yang bisa belajar dari manapun, sebetulnya berjumpa dengan Tuhan itu bisa dimanapun juga, ya. Yang penting adik-adik memiliki waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Apakah itu di pagi hari, apakah itu di malam hari, ataukah di waktu-waktu senggang adik-adik yang memang adik-adik punya waktu yang luang. Masuk di kamar atau carilah tempat yang sepi ataupun teduh, di mana adik-adik bisa melakukan percakapan dengan Tuhan dalam setiap doa. Ketika adik-adik membaca firman Tuhan, supaya adik-adik bisa mengerti maksud firman Tuhan, adik-adik harus memiliki waktu itu. Waktunya kapan yang tepat, itu adik-adik yang tahu. Ya, jadi melalui cerita pada pagi hari ini, hendaknya kita selalu memiliki kerinduan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita, menyayangi kita, melindungi kita. Hendaknya kita mengembalikan rasa syukur kita, ucapan kegembiraan kita hanya kepada Tuhan. Kita berterima kasih dengan cara apa? Dengan cara kita berjumpa dengan Tuhan melalui setiap doa kita, ibadah kita, dan doa-doa kita. Ya, hendaknya kita bisa melakukan itu setiap hari. Kalau kita lakukan itu setiap hari, percayalah apa yang adik-adik lakukan di hari itu pasti akan berhasil. Ya, apa yang adik-adik lakukan hari ini sampai seterusnya pasti akan berhasil. Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti akan menyertai, dan Tuhan akan memperlengkapi adik-adik, ya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ayat emas itu di Mazmur 84 ayat yang ke-11, adik-adik udah buka belum? Coba dibuka. Siapa yang udah ketemu bisa dibaca? Mazmur 84 ayat 11. Apa isinya? Ada yang udah ketemu? Mazmur 84 ayat yang ke-11. Ada yang udah ketemu, boleh langsung baca? Ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, terima kasih. Ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita highlight di situ saja ya. Ayat 11. Itu ada lagunya loh, adik-adik tahu kan lagu itu? Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Ya. Jadi mari kita luangkan waktu kita sedikit saja, tidak perlu lama-lama, untuk setiap hari berada di hadirat Tuhan. Kita siapkan waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita, dalam doa kita, ya, dalam waktu-waktu saat teduh kita. Mari kita lakukan itu. Ketika kita lakukan itu setiap hari, kita yakin dan percaya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, Tuhan akan jaga, Tuhan akan sertai, Tuhan akan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena pada pagi hari ini kami kembali diingatkan melalui cerita bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Hendaknya kami juga memiliki
kerinduan setiap harinya untuk bertemu dengan Tuhan melalui doa kami, melalui saat teduh kami, melalui ibadah kami. Mampukan kami untuk terus setia, terus taat kepada perintah Tuhan, dan mampukan kami untuk memiliki waktu-waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan segala sesuatunya. Kami butuh Tuhan untuk selalu menyertai, memberkati, dan mendampingi kami setiap harinya. Berkati adik-adik Tuhan yang sudah boleh hadir pada pagi hari ini. Hamba mau menyerahkan Revan, Tio, Laras, Leon, dan Evan ke dalam tangan Tuhan. Studi mereka hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka juga hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya mereka akan menjadi anak-anak yang sukses dan anak-anak yang berhasil. Berkati mereka, berkati orang tua mereka dalam setiap pekerjaan, usaha, pelayanan yang dilakukan. Tuhan kiranya akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan sepanjang sisa hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Mari kita kembali lagi ke ruangan besar. Mami, Papi, kakak-kakak yang sudah bergabung. Iya, satu lagi nih yang Kak Felis mau tanya.